Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib, singa alam dan pemimpin para syuhada. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang memiliki peran besar dalam perjuangan dakwah Rasulullah. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, komen, share, dan subscribe. 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Hamzah adalah putra Abdul Muthalib dan Hala binti Wahb, sehingga ia adalah paman Rasulullah, sekaligus saudara sepersusuan. Karena keduanya disusui oleh Suwaibah, budak wanita Abu Lahab. Hamzah dikenal sebagai sosok yang gagah berani, kuat, dan berbudi luhur. Ia adalah seorang pemanah ulung, pemburu andal, serta prajurit tangguh yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Karena keberaniannya, ia dianggap sebagai salah satu ksatria terhebat di Mekah. Kehidupan awal dan kepribadiannya. Sebagai anggota keluarga Bani Hashim, Hamzah hidup dalam kemewahan dan kehormatan. Ia dikenal sebagai pria yang berjiwa besar, tegah, dan memiliki fisik yang kuat. Hamzah sering menghabiskan waktu berburu di padang pasir bersama para bangsawan Quraisy. Kegemarannya berburu dan bertarung membuat namanya harum di kalangan suku Quraisy, sehingga ia sangat disegani. Namun, di masa awal dakwah Rasulullah, Hamzah belum terlibat secara langsung. Ia mengetahui bahwa keponakannya, Muhammad, menyampaikan ajaran baru yang disebut Islam, tetapi ia tidak ikut serta dalam penindasan terhadap Nabi ataupun para pengikutnya. Sebagai seorang paman, Hamzah diam-diam tetap memperhatikan keselamatan Rasulullah. Momen keislaman Hamzah. Peristiwa yang membawa Hamzah kepada Islam terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Pada suatu hari, Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang terkenal, memusuhi Rasulullah, menghina dan menyakiti Nabi di depan Ka'bah. Rasulullah hanya diam menerima hinaan itu tanpa melawan. Peristiwa ini disaksikan oleh seorang wanita yang kemudian melaporkannya kepada Hamzah. Hamzah, yang baru saja kembali dari berburu, sangat marah mendengar tindakan Abu Jahal. Ia segera menuju Ka'bah dengan busur panah masih di tangannya. Tanpa basa-basi, ia memukul kepala Abu Jahal sambil berteriak, "Beraninya kau menghina Muhammad, padahal aku adalah pengikutnya." Pernyataan ini mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Hamzah sendiri. Setelah insiden tersebut, Hamzah segera menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya dengan sepenuh hati. Sejak saat itu, Hamzah menjadi salah satu pelindung utama Rasulullah dan pembela Islam. Keislamannya memberikan kekuatan besar bagi umat Muslim. Karena keberanian dan pengaruhnya membuat kaum Quraisy mulai gentar. Julukan singa alaf. Setelah masuk Islam, Hamzah menjadi salah satu pembela terdepan dalam perjuangan Rasulullah. Ia dikenal tidak hanya sebagai paman Nabi, tetapi juga sebagai sahabat yang setia dan seorang ksatria yang tak tertandingi. Rasulullah memberinya gelar Asadullah atau singa alam karena keberanian dan ketangguhannya di medan perang. Keberanian Hamzah sangat terlihat dalam Perang Badar tahun 624 Masehi, di mana ia menjadi salah satu pahlawan utama umat Muslim. Dalam perang ini, Hamzah membunuh banyak pasukan Quraisy, termasuk pemimpin-pemimpin mereka. Ia bertarung dengan mengenakan bulu burung unta di dadanya, yang menjadi ciri khasnya di medan tempur. Kemenangan umat Muslim di Perang Badar sebagian besar berkat keberanian dan keahlian bertempur Hamzah. Kesyahidan di Perang Uhud, puncak perjuangan Hamzah, terjadi dalam Perang Uhud tahun 625 meter, dapat dalam memberikan pemahaman kaum Quraisy yang ingin sejarah kekalahan mereka dan menginspirasi Badar datang dengan pasukan yang lebih besar dan lebih terorganisir Islam yang telah berjuang demi agama ini. Keberanian. Dengan pedangnya, ia menyerang musuh tanpa gentar. Namun, di tengah pertempuran, seorang budak bernama Wahsy bin Harb yang diutus oleh Hindun binti Utbah menargetkan Hamzah. Hindun menyimpan dendam kepada Hamzah karena ayahnya, Utbah, tewas di tangan Hamzah dalam Perang Badar. Ia menjanjikan kebebasan kepada Wahsy jika berhasil membunuh Hamzah. Dengan keahlian melampar tombaknya, Wahsy berhasil mengenai tubuh Hamzah dari kejauhan. Hamzah pun gugur sebagai syahid. Setelah perang usai, jasad Hamzah ditemukan dengan luka-luka yang sangat parah. Hindun, dalam kemarahannya, memperlakukan jenazah Hamzah dengan keji yang memotong hidung dan telinga Hamzah.
bahkan berusaha mengunyah hatinya. Meskipun kemudian ia memuntahkannya. Ketika Rasulullah melihat jasad Hamzah, beliau sangat bersedih hingga meneteskan air mata. Rasulullah bersumpah akan membalas kekejian Quraisy, tetapi Allah menurunkan wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk memaafkan mereka. Warisan dan penghormatan. Hamzah bin Abdul Muthalib dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Islam. Keberanian dan pengorbanannya menjadi inspirasi bagi para sahabat dan generasi Muslim setelahnya. Rasulullah menyebut Hamzah sebagai pemimpin para syuhada. Dalam Al-Qur'an, Allah memuliakan para syuhada, termasuk Hamzah. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran 169. Hamzah dimakamkan di Medan Uhud, dan hingga kini, makamnya menjadi tempat yang dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Kisah hidupnya mengajarkan pentingnya keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan untuk membela kebenaran dan agama Islam. Hamzah adalah simbol kekuatan iman dan seorang pejuang sejati yang namanya akan selalu dikenang sebagai singa alat dan pemimpin para syuhada. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.